Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, Ira ingin ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, selamat tahun baru. Senang banget hari ini Mama Ira menyapa semuanya, sahabat-sahabat tercinta, para penggemar setia, anak-anak Mama dimanapun berada. Hai, gimana tahun barunya? Seru, senang, ada cerita apa? Kayaknya menarik banget ya tahun baru kali ini ya. Kalau Mama ceritanya di rumah aja sama Mas Rafa. Sekarang pun Mama lagi ditemenin sama Mas Rafa. Kebetulan hari ini Mama Ira lagi jalan-jalan di salah satu mall yang dekat rumah. Jadi antar Shan sama Kara main, terus kita ngopi-ngopi deh. Oke, Bapak Ibu semuanya, kali ini Mama Ira dapat titipan pesan untuk membawakan satu tema. Obrolan menarik dan seru katanya. Ada yang titip pesan, ada kali 6 orang. Semuanya sama, jawabannya satu. Mama Ira, ayo dong kita ngebahas tentang toxic friendship. Jadi kalau masalah tentang toxic friendship, di kepala kita kalau dengar kata-kata toxic berarti ada sesuatu yang membuat kita atau suasananya racun gitu ya, kayak kebayang racun gitu kan, kayak tidak bagus gitu. Jadi kalau kita bicara soal toxic friendship adalah mengenai persahabatan yang tidak bisa kita bilang hubungannya itu sehat gitu. Jadi toxic itu kan sesuatu yang membuat kita bisa saja karena keracunan akhirnya kita tidak hidup gitu kan, atau keracunan dan pada akhirnya kita bisa menemukan kendala yang lain. Tapi kalau persahabatan yang toksik seperti apa? Hubungan pertemanan yang membuat seorang merasa tidak didukung, ya, atau selalu disalahkan, diremehkan, bahkan diserang, ya, itu salah satunya yang kita bilang toxic friendship. Jadi ada beberapa orang atau biasanya kita komunitas gitu ya, pertemanan, itu ada aja tuh yang seringnya model-model kayak begitu. Entah dia diremehkan atau dia merasa dilecehkan secara verbal gitu dan sebagainya. Ya, ini salah satu bentuk dari toxic friendship. Ya, apalagi kalau sudah menyangkut harga diri, nah itu kartu mati. Udah, buat saya gak ada cerita. Itu harus langsung digunting, lempar ke laut. Ya, nggak perlu ditemenin orang kayak gitu. Mari kita sama-sama membahas tentang negative vibes yang terjadi di antara toxic friendship ini. Ciri-cirinya adalah dari toxic friendship itu orang ini ya, atau yang kita bilang teman yang toxic ini senang banget kalau dijadikan center point itu. Jadi dia paling happy kalau dia dijadikan pusat perhatian. Dia menjadi apa? Orang yang paling diutamakan gitu. Wah, dia luar biasa tuh kalau masalah seperti kayak gitu ya. Dia kalau bercerita semuanya tentang dirinya, orang nggak dikasih napas. Cerita tentang apapun nggak dikasih napas. Bahkan cenderung ada kalimat-kalimatnya tuh yang terkesan underestimate orang. Ya. Nanti kalau dia lagi butuh bantuan, baru dia minta bantuan kita, misalnya seperti itu. Ya kan? Tapi kalau nggak minta bantuan, boro-boro. Dilihat pun, dilirik pun juga enggak. Atau bahkan ditanya kabarnya juga enggak. Ini salah satu hal yang sering banget terjadi di antara kita gitu ya. Hey, kita ketawa gitu ya. Terus dia mendominasi pembicaraan apa segala macam ini itu gitu. Terkesan kita semua tuh harus memperhatikan dia, memberikan respons gitu kan. Seperti apa gitu tanggapannya kita terhadap dia, dan dia pasti nggak akan terima kalau kita koreksi. Ya. Jadi itulah tipenya salah satu karakter atau ciri-ciri dari toxic friend ya, atau teman kita yang toxic. Berikutnya lagi, sudah jelas pasti karena dia selalu menyinggung tentang harga diri, dia pasti tidak akan pernah bisa menghargai orang lain gitu. Lagi-lagi apapun yang diceritakan harus berhubungan dengan dirinya. Apapun yang disampaikan itu tidak boleh terlepas dari konteks adalah dirinya gitu. Jadi hal seperti inilah yang suka membuat kita merasa tidak nyaman ya gitu. Kalau kita nggak suka, dia pasti pushy orangnya gitu, memaksakan kehendaknya dia gitu ya. Jadi dia nggak akan memikirkan apakah kita terima atau tidak, apakah kita nyaman atau tidak ya.
pada saat kita berbicara, atau cara dia berbicara, atau pada saat kita sedang berdiskusi atau bahkan sedang beraktivitas, itu dia nggak peduli gitu. Ya, pokoknya apa maunya dia harus diturutin gitu. Ya, kalau nggak mau diturutin, sering banget dia punya cara untuk menjatuhkan kita. Gitu. Pokoknya nggak nyaman deh, ya, punya teman yang model seperti ini gitu. Take for granted, using kita, nah itu. Ya. Poin berikutnya adalah full of drama. Dari 10 orang persahabatan kita, biasanya 8 orang tuh full of drama. Harus akuin gitu, ya kan. Nggak tahu kenapa, ada tipenya yang senangnya hai gitu ya, ketawa-ketawa, bercerita tentang ABCD, sering keluar pada konteks pembicaraan gitu. Pokoknya orang-orang yang tipenya itu, yang tadi karakter dari yang 1-2 tadi itu, gitu ya. Tapi kalau full of drama, dia bisa bercreate atau dia bisa menciptakan cerita atau story yang berhubungan sama dia gitu. Terkesan sepertinya macam-macam. Dia bisa bikin apa? Suasana itu, pembicaraan itu diarahkan seperti apa yang dia mau gitu. Sampai pada akhirnya dia membutuhkan atensi dari kita, bahkan membutuhkan empati dari kita. Misalnya kalau dia tersakiti, kayaknya kita harus ikut merasakan bagaimana penderitaan dia gitu. Kita nggak boleh argumentasi sama sekali gitu. Ya. Kalau kita salah sedikit, dia langsung mencela gitu. Ya, itu tipenya full of drama ya. Terus panjang gitu ceritanya dia, nggak berkesudahan dan nggak ada intinya. Biasanya kalau orang merespons itu antara orang diam, tersenyum karena memaklumi kondisi yang sering terjadi, yang sering dilakukan sama dia gitu. Kalau berhadapan dengan dia modelnya kayak begitu, atau orangnya flat aja ya. Itu adalah tipe orang-orang yang fake juga, sama aja gitu. Jadi kalau kita ada satu komunitas tipenya orangnya macam-macam gitu, kita bisa kerasain banget kok gitu. Auranya kayak apa, lingkungan kita kayak apa. Oh ini yang full of drama. Oh teman kita ini ketemu ini bercerita tentang apa gitu ya. Bahkan menjatuhkan satu dengan yang lain dan sebagainya. Di depan kita dia menghibur, belakang kita dia bisa menjatuhkan. Jadi semua sebentar agak gangguan saya lagi. Nggak apa-apa. Ya, oke, jadi kalau orang-orang yang full drama, udah pasti deh kalau orang-orang yang tidak punya drama dalam hidupnya, itu cepat menanggapi situasi kondisi yang berlaku. Jadi ya, udah lelah kita gitu, ya. Segera mungkin nggak usah lagi nih berhadapan dengan orang-orang yang full of drama, yang fake person gitu, ya. Yang ceritanya nggak ada butuhnya gitu. Lebih baik kita pulang, menyenangkan hati keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, daripada wasting our time for nothing. Gitu kan. Kalau orang sekarang bilangnya apa istilahnya bergunjing gitu, bergosip. Itu kan salah satu pertemanan yang toksik juga. Bergunjing, terus kalau kita nggak mau ikutan, nanti kita nggak diajak lagi. Ya. Kalau kita nggak diajak lagi, kita merasa kayaknya dimusuhin, kita tertekan, kita stres, ngerasa sedih, nggak ditemenin, nggak usah ngapain. Ini adalah dampak-dampaknya yang memiliki hubungan toxic friendship dengan siapapun bentuknya kayak gini. Menguras emosi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita udah capek ya dengerin dia, itu kan kita terkuras nggak sih emosi kita? Keserap nggak sih emosi kita yang positif menjadi negatif gitu? Karena kita tahu karakter orangnya seperti itu. Jadi kalau kita terus menanggapi atau bahkan kita diam aja, itu juga udah capek. Gitu kan, kayaknya do nothing gitu. Untuk apa gitu. Jadi menguras emosi gitu. Akhirnya kita ikutan cemas karena dia nggak pernah mau berhenti ngomong, atau dia memang hobinya seperti itu, underestimate orang dan menjatuhkan orang selalu, atau terkesan bahwa dia adalah paling segalanya gitu. Akhirnya kita depresi punya teman model kayak begitu. Ngapain ya? Dampak berikutnya, tipe orang ini adalah pesimis dalam semua hal gitu. Orang-orang yang toxic friendship, pertemanan yang toxic itu nggak ada yang mendukung support satu dengan yang lain. Bawaannya itu kalau ada temennya yang happy gitu, ada temennya yang apa namanya menyenangkan gitu ya, atau lagi ada cerita-cerita menarik gitu, mereka selalu menggiring ke opini yang salah. Jadi kita merasa bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah benar gitu. Itu salah satunya bentuk dari toxic friendship ya, dampak-dampaknya. Jangan harap kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol gitu kan, berikan pandangan-pandangan positif, nggak ada sama sekali ya, lupakan ya.
Orang-orang seperti ini adalah orang-orang kalah. Makanya mereka tidak produktif. Seharusnya banyak sekali hal-hal yang bisa mereka lakukan secara positif. Jangan bergunjing, jangan buang waktu. Berteman boleh, berkomunitas, aktivitas boleh. Tapi selalu bikin skala prioritas dalam hidup kita. Isi hidup kita dengan sesuatu yang menarik. Isi hidup kita dengan sesuatu yang berwarna lebih meriah, yang positif, yang bermanfaat. Gitu. Nah kalau mereka nggak ada, tipe produktif nggak ada. Kalau mereka berkomunitas ya udah itu aja. Ya temannya satu dengan lain udah tahu bentuknya kayak begini, mereka pasti ngerti nih satu dengan yang lain, udah bisa ngebaca gitu, dan semuanya masih fake ya. Jadi udahlah gitu, nggak usah lah gitu ya, udah pesimis, tidak produktif, untuk apa kita temenin ya. Jangan berharap bisa ayo kita bersenang-senang gitu, misalnya olahraga yang positif gitu, ini nggak ikut olahraga tapi ya pakaiannya aja mungkin gaya olahraga, tapi yang diomongin yang lain, olahraganya enggak, misalnya gitu ya. Maaf ya, dengan segala hormat. Ini sering banget terjadi di sekeliling kita gitu. Makanya ada orang-orang yang cenderung menyaring persahabatan itu, mereka memilih dan memilah mana teman-teman yang baik, mana teman-teman yang benar dan patut untuk ditemani, sama hanya sekedar lip service. Jadi sekedar kenal aja, privasi aja, setelah itu ya udahlah gitu ya. Nggak berharap juga kalau ketemu lagi sama orang yang menyusahkan. Ya kan? Poin berikutnya adalah selalu salah ya. Jadi itu tadi, kalau dia sudah tidak produktif, dia pesimis, orangnya cenderung menyalahkan gitu kan. Apa ya? Ya full of drama tadi. Orang tuh selalu melihat sisi dia tuh kayaknya dia selalu menempatkan diri menjadi orang yang paling susah, orang yang paling tersakiti, atau orang yang sekalian paling hebat gitu. Kalau kita tuh selalu salah di mata dia gitu. Kitanya selalu salah, padahal dia yang selalu salah bersikap gitu. Dampaknya itu kita selalu merasa salah, apapun yang kita lakukan tidak pernah benar di hadapannya. Ya, karena orang itu terlalu intimidasi kita seperti itu, padahal dia yang selalu salah. Gimana cara keluarnya dari pertemanan toksik? Yang pertama adalah me time. Isi waktu kita dengan kegiatan yang bisa membuat kita bahagia. Mau sendiri, mau sama keluarga. Biasa kalau me time itu saya sendiri. Saya melakukan sendiri. Saya bisa nonton marathon movie, saya bisa bawa motor, saya bisa ke pasar dan sebagainya. Itu memang hobinya Mama Ira seperti itu kalau mau me time gitu. Tapi kalau misalnya buat yang lain mungkin bisa melakukan aktivitas yang kita sukai, ya. Oke. Cara keluar berikutnya adalah tetapkan batas. Bila mana? Kita tetap harus dipertemukan dengan orang-orang toksik, ya. Karena kita satu komunitas yang sama misalnya. Kita perlu mempersiapkan mental kita dulu, gitu ya. Kalau kita mau bertemu dengan orang itu, ya, dan kita pasti akan bertemu dengan dia, kita pastikan diri kita punya batasan. Ya, katakan tidak bila mana kita tidak mau, katakan no apabila kita tidak terima, ya, atau siapkan argumentasi, gitu ya. Dan dia perlu tahu juga mana batasan-batasan yang serius, mana kita bercanda. Oke? Yang penting adalah berkata jujur aja gitu. Misalnya kita tidak suka dengan caranya dia gitu, bisa disampaikan ya, sebaiknya sih berdua gitu dengan orangnya. Maaf, aku nggak bisa terima dan pertamu atau apa segala macam. Itu harus ada argumentasi. Jadi kita harus tetapkan batas gitu ya. Poin berikutnya adalah jelas-jelas bersikap menjauhi dia aja. Untuk apa pertemanan toksik? Ya. Kita tidak perlu berteman dengan orang-orang toksik. Udah paling benar poin ini, gitu ya. Kalau yang tadi adalah me time, mengisi waktu untuk ketenangan batin kita supaya nggak kita ikutan depresi, memikirkan orang yang tidak patut kita pikirkan. Kedua adalah tetapkan batasan-batasannya, berkata jujur aja, suka atau tidak suka sampaikan. Ketiga adalah menjauh ya, udah jangan pernah ditemenin lagi model kayak begitu. Yang berikutnya lagi ya, kalau kita memang sayang sama dia tapi dia memang tipenya memang susah dibentuk, ya kita bisa merangkul dia dengan cara ya kita arahkan dia kepada seorang yang ahlinya misalnya gitu untuk berbicara apakah dia memang punya masalah dengan mental atau mental issue, atau memang dia karakter model seperti itu ya, atau kita bisa melibatkan keluarganya yang bisa untuk mensupport dia untuk tetap eksis ya. Oke, jadi demikian untuk semua teman-teman semuanya, Bapak Ibu, anak-anak Mama yang sudah kirim DM ke Mama ya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan kalian bisa terjawab. Mudah-mudahan apa yang Mama Ira sampaikan saat ini bermanfaat, dan yang pasti terima kasih kita sudah ketemu lagi hari ini
di tanggal 1 Januari. Ya, sampai bingung saya. Tanggal 1 Januari 2025. Mari kita sama-sama jelang 2025 dengan hati yang bersih, ya, pikiran yang tenang, dan mari berkawan banyak. Biar apa? Kita bahagia. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum.